Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas masih sekitar kemarin ya, yaitu bagaimana penggunaan price api pada Express.js. Kalau kita lihat, ini di materi sebelumnya sudah saya perbarui kembali karena saya rasa ada hal miss atau yang mungkin masih belum bisa dipahami. Ini yang pertama mungkin Anda perlu mengawali yaitu bagaimana REST API ini bekerja ya. Jadi, API sendiri ini kan representational state transport kayak arsitektur, perangkat, lunak yang digunakan dalam membangun aplikasi atau web dan mobilenya. Di REST API ini menghubungkan aplikasi dengan server yang memungkinkan aplikasi untuk mengambil data dan memperbarui dalam REST. Ini jadi permintaan, respon, data ini yang kalau Anda lihat kemarin kita sudah mempelajari bagaimana HTTP GET untuk mendapatkan dari semua user REST API-nya yang diambil dari database. Kalau di sini kita menggunakan data dummy ya. Kemarin data dummy berupa JSON. Dan untuk saat ini juga kita masih akan terus menggunakan data dummy dulu sementara. Mungkin di pertemuan ke depan kita sudah mencoba menggunakan entah MongoDB maupun menggunakan MySQL-nya. Ada HTTP post, ada juga ini juga request salah satunya ya. Dia menggunakan basic dari REST. Kalau kita lihat kemarin mungkin Anda sudah melihat REST seperti apa. Dan juga ada konsep REST API-nya, resource yang sudah dibahas kemarin. Hanya saja di sini saya ingin menyampaikan mengenai bagaimana data dummy JSON ini bekerja. Jadi kalau Anda lihat di sini di bagian index, ini saya akan menerapkan router atau menerapkan routes and control ini wajib nih. Jadi Anda perlu membuat dalam satu indeks kalau Anda install, kalau Anda melakukan instalasi backend Express.js kan hanya ke satu node folder, kemudian juga langsung pakai JS-nya. Kalau di sini Anda bisa langsung melakukan tambahan di mana membuat suatu folder control berisi page, route, berisi route, dan index.js berisi data utama. Ini untuk identifikasi servernya, kalau ready ini untuk port-nya. Dan constanta router.required ini dia memanggil atau menggunakan uc.route berarti dia menggunakan variabel router, di mana variabel router ini adalah variabel yang ada di dalam route. Jadi ketika di indeks utamanya ini memanggil variabel routes, maka otomatis dia langsung merujuk pada bagian route JS-nya. Di root.js ini hal pertama yang perlu Anda lihat adalah kalau ini kita mau melakukan get home, berarti data yang ini adalah data home. Dan di page ini sudah kita sediakan ada data home, berarti selamat datang. Jika ini dijalankan seperti ini localhost 3000, maka otomatis yang akan berjalan adalah kalau Anda lihat di Microsoft. Kalau Anda lihat di sini di browsernya, ini di localhost 3000, ini langsung muncul selamat datang. Nah kemudian di routes ini Anda bisa menggunakan yang namanya route uc express.json. Dia fungsinya untuk membuat required body dari JSON-nya. Jadi kalau mau ingin membuat ini harus pertama-tama satu-satu dan tidak boleh dilakukan copy paste. Karena kalau copy paste ini hanya akan merusak atau penggunaan dari Express ini sendiri. Jadi malah tidak teridentifikasi kalau Anda mau melakukan get uc, karena masing-masing ini dia memanggil properties yang diikutkan dalam library saat melakukan pemanggilan. Yang pertama ini ada home, ada API data. Ya, API data ini untuk menampilkan data API, kemudian ada kirim data untuk melakukan pengiriman data, ada edit data untuk melakukan edit,
data, ada delete juga sebenarnya. Jadi nama sini ada delete, tapi belum saya tulis di materi ini. Nah, di sini ada requirement control page. Artinya semua dari home, API data, kirim data, data ini diambil dari halamannya page. Ini kan ada home, kemudian ada API data, kirim data, edit data maupun delete data. Di slide-nya sudah ada. Di sini kalau kita lihat ini ada yang namanya API data. Jadi get API data. Di routingnya ini dia yang dibaca adalah API data. Tapi root metodenya yang dibawa adalah get. Di page ini kita nggak perlu menuliskan metodenya seperti apa. Gitu. Tinggal menuliskan konstantannya adalah API data. Request response-nya adalah request.json. JSON ini kemudian ada nilai JSON-nya apa? Nilainya adalah data. Data ini adalah suatu variabel array, bisa bersifat kosong atau ada isinya. Kalau dikosongi ya bisa, kalaupun tidak juga bisa. Kalau tidak berarti di sini Anda perlu mengisi nilai dari data JSON-nya seperti itu. Nah, untuk itu, sebagai contohnya, jika data ini sudah ada isinya, berarti kan kita tidak perlu menambahkan lagi. Jadi kalau Anda menjalankan not index.js, kemudian Anda buka postman ya di sini di bagian get, maka otomatis ketika localhost API/API kita kirimkan, maka data yang diterima adalah data JSON-nya, data yang sudah ada. Ini saya buat data dummy atau start dulu. Kemudian kalau Anda ingin menambahkan data secara mandiri, ini bisa di-copy dulu ya. Nah, kita buat yang namanya notepad, ambil notepad dulu. Ini data JSON-nya tadi. Data JSON ini Anda bisa membuka di beberapa browser ya. Itu kan ada yang saja data JSON dummy. Nanti akan muncul di mana Anda bisa mengunci. Kalau ini kan sudah ada datanya. Berarti kalau kita ingin data ini supaya kosong ya berarti kita harus mengosongi nilai dari data array-nya. Anggapannya nanti data ini kan diambil dari database ya. Hanya saja kita mencoba untuk mensimulasikan benar-benar bahwa ini data diambil dari array atau dari JSON secara santai. Nah, setelah ini kosong, maka otomatis bisa Anda cek kembali, dijalankan di bagian postman, di bagian get, send, dikirim ulang, maka data ini adalah kosong. Untuk itu di bagian postnya, Anda bisa melakukan ini post tambah data ya. Ada body, ada row, ada JSON. Kira-kira data apa yang ingin Anda tambahkan? Ya. Kalau ingin menambahkan data secara satu-satu misalkan, berarti data yang Anda tambahkan adalah ambil contoh ini copy, pastekan di sini, maka otomatis ya akan mengirimnya. Nah, status terkirim oke, kemudian dicek lagi tiketnya, send, oke. Ada kurung kurawal ada buka penutup 1 dan kurung kurawal 1, maka datanya 1. Kemudian kalau saya ingin menambahkan data lainnya, misalkan ingin menambahkan data lainnya, ini data yang kedua. Oke, kemudian kirimkan, otomatis data ini akan dikirimkan. Ada 1, 2. Lihat. Tapi yang kita kirimkan tadi datanya kan ini. Oke. Untuk menambahkan data, ini Anda bisa melakukan di sini kan kirim data tadi. Dikirim data ini
bahwasannya adalah tambah data, di mana dia membawa page-nya kirim data. Nah, kemudian dikirim data ini dia melakukan request respon. Konstanta datanya sama dengan request body. Request body ini mengambil dari penggunaan express JSON-nya ini ya. Request body data push ke datanya. Data yang ada di sini yang kosong ini akan dilakukan push atau ditambahkan datanya sesuai dengan data X. Data X ini adalah data yang direspon. Karena data yang direspon tadi ini kita akan mengambilnya data responnya menggunakan JSON-nya kan di sini. Ini data responnya yang kita ambil kan yang kita masukkan di sini. Ini data yang kita masukkan di sini akan direspon, dikirimkan masuk ke dalam datanya JSON. Seperti itu. Nah, kemudian request JSON sama dengan data. Dia manggil data. Ini adalah bagaimana Anda menyimpan data. Kemudian juga ada satu hal yang perlu digarisbawahi. Kalau kita lihat kan ada dua. Kemudian kita lihat di bagian sini, kalau Anda restart lagi, ya, matikan, dijalankan lagi karena datanya data dummy nyimpannya di array, maka otomatis di bagian ini getnya dia tidak akan ada kosong. Nah, kemudian Anda akan meletakkan kembali tapi dengan banyak data. Kalau Anda menggunakan banyak data sebenarnya kurang tepat dengan metode seperti ini ya, karena memang tujuan dari respon ini adalah mengirimkan data satu-satu berdasarkan nilai dari mobilnya tadi. Misalkan ini Anda kirimkan semuanya, ya. Kirimkan semuanya. Hanya saja Anda perlu menuliskan kurung tadi. Ini ada kurung buka dan kurung tutup. Kalau tidak dibuka dan ditutup maka dia akan error. Kalau Anda kirimkan, maka otomatis di bagian ini ada sukses ya. Di bagian get tadi kan kosong, ditampilkan ya, maka datanya ini akan ganda. Ada kurung 1, kurung 2, baru kurung awalnya, baru isi. Ini adalah kalau kita bicarakan nested literasi array-nya ini ada double multiple array. Jadi akhirnya kalau nanti Anda ingin melakukan editing ataupun delete, ini akan kesulitan dengan penggunaan multiple array seperti ini. Ini tidak direkomendasikan. Makanya kalau ingin input, yang inputnya satu-satu, ya, input satu-satu. Yang penting dia masuk di dalam kelasnya. Paham ya kira-kira ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, Anda bisa masuk di bagian editing ya. Di edit nih. Jadi kalau edit ini Anda menggunakan data ini tadi, ini nggak bisa. Misalkan kalau kita mau melakukan put ya, put body row, misalkan data ini yang kita edit. Name, nama lengkap, email. Di sini tadi ada name, nama lengkap, email, sender ya. Kita edit yang nomor 1. Misalkan kita ganti namanya Arif Hadi Sumitro. Edit email Toms. Dan di put kita jalankan send. Ini error. User dengan ID 1 tidak ditemukan. Dikarenakan data yang ada di sini sifatnya adalah multiple array. Jadi data multiple array ini nggak bisa. Maka supaya bisa gimana ya? Anda bisa inputkan satu-satu. Dari sini kalau Anda lihat di edit data, ini ada yang namanya page edit data, request response dengan membuat variabel user ID request parameter dot. Jadi dia melakukan request yang di request ini adalah parameternya ID. Kalau Anda lihat di Postman kemarin di bagian put yang di request ini kan edit data dan ID dari edit data. Nah, kemudian di sini konstantanya kita buat lagi namanya user, di mana user ini adalah suatu data. Kalau kita lihat data di sini kan data array-nya ya. Data array kosong tadi dot find
untuk mencari user, atau user.id dengan ID yang sama dengan yang ada di belakangnya. Jadi user.id ini user yang ada di dalam ID-nya ya, parameter ID-nya. Jadi dia yang ada di parameter ID-nya sini. Nah, kemudian setelah sudah, jika tidak user atau usernya ini tidak ditemukan, maka otomatis user dengan ID ini tidak ditemukan. Berarti kan dia tidak bisa menemukan user ID tadi dengan array berganda. Solusinya gimana? Solusinya ya kita satu-satu ya. Maka dari itu kita matikan dulu, kita start lagi di sini. Kemudian Anda cek di postman-nya bagian get yang kosong ini. Nah, yang kosong kita jalankan dulu, get-nya kosong, baru kita input satu-satu. Nah, atau enggak gini aja, ini di input semua, control free, bagian post, kita input satu-satu. Nah, ini kan nggak bisa, karena ada, nah ini, performanya, jadi nggak bisa. Kita kirimkan dulu, asem, kalau sudah terkirim, kita pastikan sisanya tadi, ya. Kemudian kita kirim lagi yang kedua, kemudian kita kirim yang ketiga, kemudian kita kirim yang keempat, dan yang terakhir kita kirim yang kelima. Maka data di sini nanti juga akan masuk, datanya ini ada 5, tapi dia tidak berganda. Kalau seperti ini Anda bisa melakukan editing harusnya ya di request body 1, name, nama lengkap, ketika dikirimkan statusnya oke, data berhasil diperbarui. Kalau Anda cek lagi di data 1, nama lengkapnya ini adalah sudah berganti menjadi Arif Hadi Sumitro, gitu ya. Nah, ini kalau Anda lihat sini, ini adalah ada request user.nama lengkap, dan jika tanpa nama lengkap sama dengan request body. Jadi dia melakukan request body-nya, jika tidak maka user tidak boleh kosong atau juga tidak. Jadi artinya nanti jika data JSON-nya ini tidak ditemukan, ya nggak bisa diedit, ini gitu. Misalkan sini nama lengkap ini atau sebagai apa ini, header-nya dia tidak ditemukan, maka dia tidak bisa berhasil melakukan editing. Kalau saya ganti ke data 4, saya kirim, ini tetap, berarti kalau saya kirimkan data 4 sebenarnya berganti seperti itu. Namun satu hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah data ini berubah hanya berlaku untuk nama Arif Hadi Sumitro atau nama lengkap. Karena yang kita rubah namanya saja. Kalau kita lihat di sini, ini yang kita inputkan hanya nama lengkapnya saja. Bagaimana kalau lebih dari satu? Kalau lebih dari satu, ya berarti bisa Anda tambahkan di sini. Misalkan ini apa yang ingin diganti? Ini adalah name-nya, name dan nama lengkap. Berarti posisinya di sini adalah kita tambahkan name, nama lengkap. Dan jika tidak sama dengan name atau tidak sama dengan nama lengkap, sama dengan, dan di sini juga kita panggil juga user.name sama dengan gitu ya. Nah, seperti ini. Simpan. Maka otomatis ketika data yang Anda masuk pemilihnya adalah datanya name, ini misalkan Anda lihat name di sini ada kosong semua ini. Ini cuma 1, 3 gitu ya. Kita akan editing juga di data nomor 1.
Untuk data nomor 1 ini ada NIM-nya ini kasih 111 ini, kemudian kasih tambah lagi di belakangnya. Jadi ini untuk editingnya kita lakukan, coba ada NIM dan nama lengkap yang diganti. Kirim, maka otomatis cek send. Ini masih belum ganti ya. Ini kemungkinan Anda perlu melakukan mematikan ini dulu ya. Dulu. Sudah jalan. Setelah ini berjalan, maka Anda bisa masuk lagi di postman ini. Kita coba lagi. Saya kirimkan data 1, name, nama lengkap, dan sudah kita refresh. NIM-nya berganti. Jadi NIM-nya akan sudah berganti seperti itu. Kalau dilihat dari sini berarti nanti ini ada pertemuan kelima ini ya. Ini kalau Anda lihat ini ada tuduh, ada contohnya juga. Kemudian juga ada lagi delete, ya ini belum sempat saya tuliskan atau saya contohkan. Di delete ini maka Anda perlu ada beberapa perubahan juga kalau di delete. Kalau di delete, untuk delete data REST API-nya, Anda menggunakan ID sama dengan tadi ya. Ini secara sederhana, kalau datanya tadi tanpa menggunakan multiple array atau multiple data, maka otomatis bisa langsung didata. Konstanta user ID request parameter ID data proses sama dengan data find index, menemukan indeks dari to.id, di ID dari to sama dengan user ID gitu ya. Kemudian diproses, jika tidak sama dengan min1 maka data setelah proses return jadi data. Jadi memiliki tipe number, memiliki data string, complete, tipe boolean. Namun kalau ada bentuk datanya tadi seperti ini, kalau Anda mengirimkan data seperti ini yang multiple tadi, maka otomatis data JSON bersalah ini perlu dilakukan iterasi dulu. Untuk misalkan ini ada let i sama dengan 0 dan lebih besar data.length sama dengan i++, maka konstanta inner array adalah data dalam i. Format sama dengan melakukan manipulasi. Kemudian di delete ini request ID ya, let iterasi objek di dalam array, data length, index data, index user. For index tidak sama dengan min1, maka data is slice dia masuk ke dalam index 1, jadi menghapus objek index tertentu di array. Jika delete true dan break. Kemudian if is deleted, jika dia sudah terdelete atau istilahnya dia true, bersifat true, maka dia mengirimkan sun user delete. Ini bentuk iterasi dengan menggunakan delete. Tugasnya adalah, ini ada buat sebuah video dicoba pada materi yang disajikan yang namanya REST API 1 dan 2 pada dummy JSON yang Anda gunakan, lakukan menggunakan record screen, serta Anda uji cobakan dengan data serta alur routing yang Anda buat dan pastinya dengan data dummy JSON yang berbeda-beda untuk melakukan tes. Dikirimkan di minggu depan atau mungkin kirimkan minggu depan ya, dalam bentuk link videonya saja di assignment. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf kalau ada yang next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.